Kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di Minggu Pertanggangan ke-18 setelah Trinitatis diambil dari Nats 2 Korintus bindu 12 ayat 7 sampai 10 dengan topik Allah menjawab setiap pergumulan. Berikut pembacaan Alkitab. 2 Korintus bindu 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, serta saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Suatu ketika ada seorang pengkhotbah dalam sebuah ibadah minggu berkata tentang suatu penilaian. Pengkhotbah tersebut berkata, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kalian mempunyai seorang tetangga yang tidak kalian kenal, suatu pagi kalian mendengar tetangga kalian melontarkan kata-kata yang lantang, dasar anjing. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian saat itu? Mulailah para jemaat dalam gereja berkomentar. Ada yang mengatakan, tetangga itu pasti orang yang kasar. Ada juga yang mengatakan, tetangga itu pasti orang yang tidak tahu sopan santun, tidak ada moral dan adat. Bahkan dia pasti orang jahat dan sebagainya. Dalam situasi jemaat yang masih berkomentar, pengkhotbah itu bertanya kembali, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tahukah kalian siapa tetangga yang telah saya ceritakan tadi? Orang itu adalah saya sendiri. Mendengar hal itu, suasana langsung jadi sunyi dan tegang. Dengan cepat, pengkhotbah berkata, saya sama sekali tidak menyalahkan kalian jika kalian berpikir negatif kepada si tetangga itu. Itu karena kalian berusaha menilai dengan kemampuan dan pikiran diri sendiri, tanpa tahu apa alasan dibalik kata-kata yang saya katakan demikian. Sekarang saya akan katakan tentang mengapa saya berkata-kata seperti itu. Di rumah, saya punya 2 ekor anjing. Waktu itu saya memanggil satu persatu anjing saya untuk saya elus kepalanya. Tetapi tak satu pun dari anjing saya itu yang menghampiri. Yang satu asik bermain di atas tikar, yang satu lagi senang tidur bermalas-malasan di sudut dapur. Dengan perasaan kesal atau jengkel, saya kemudian berteriak kepada anjing saya itu, dasar anjing, toho doho biang. Demikianlah yang saya katakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, perspektif atau penilaian yang benar itu begitu penting. Seringkali ketika kita menilai sesuatu dari pikiran kita sendiri atau dari pikiran yang belum tentu tepat, apalagi kalau dari penilaian atau pikiran yang salah,
maka sesuatu yang kita nilai itu tidak akan sesuai dengan realita yang sebenarnya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dari pengalaman Paulus, di mana Paulus memahami sebuah perspektif atau penilaian yang baru tentang arti kelemahan dalam pergumulan dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10 ini, ketika Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan kemudian menjadi rasul, Paulus sudah memperkirakan pasti adanya perlawanan dari lembaga resmi Yahudi dan bangsa Romawi yang memandang Paulus sebagai ancaman yang besar. Dan ini menjadi semacam pengganggu bagi pelayanan Paulus. Namun yang lebih mengganggunya adalah perlawanan dari sesama orang Kristen. Paulus dituduh tidak sepenuhnya Yahudi. Ia tidak pantas mendapat gelar rasul karena ia tidak pernah mengikuti Yesus. Dan seperti guru-guru palsu lainnya, Paulus dituduh hanya mencari uang semata. Apakah Paulus seorang Yahudi? Bukan saja hanya seorang Yahudi. Paulus adalah seorang Farisi yang taat, yang pernah belajar pada guru ternama Gamaliel. Apakah ia rasul? Memang Paulus tidak melayani sebagai salah satu dari ke-12 murid Yesus, tetapi ia sudah bertemu Yesus yang telah bangkit dalam perjalanannya ke Damaskus. Terakhir ia diberi penglihatan istimewa tentang kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kemudian apakah Paulus seperti guru-guru palsu yang kerjaannya hanya mencari uang? Tidak. Paulus justru menafkahi dirinya sendiri agar tidak perlu menerima uang dari jemaat. Selain permasalahan yang muncul dari dalam jemaat Kristen di Korintus, seperti yang saya katakan tadi, tetapi permasalahan lain muncul dari rasul-rasul palsu, rasul-rasul yang menganggap dirinya adalah benar. Mereka adalah orang-orang yang begitu membanggakan dirinya secara duniawi. Bahkan mereka berani menuduh Paulus bukanlah rasul asli, karena Paulus tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Apakah tanggapan Paulus tentang sikap mereka yang membanggakan diri itu? Membanggakan diri, atau dalam istilah Paulus, ia mengatakan bermegah, adalah sebuah kebodohan. Mengapa Paulus mengatakan itu sebuah kebodohan? Ada dua hal seseorang disebut bodoh jika ia membanggakan dirinya. Yang pertama, ketika seseorang mengabaikan atau tidak menyadari kenyataan bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Oleh sebab itulah setiap manusia punya kelemahan. Yang kedua, membanggakan diri sendiri sebenarnya tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Dalam 2 Korintus 10:17-18 mengatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukankah tidak ada nilainya sama sekali jika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita puji sendiri? Ternyata Tuhan sama sekali tidak memujinya, malah justru mencela apa yang kita perbuat. Daripada berbangga diri atas semuanya itu, Paulus lebih memilih berbangga atas kelemahannya. Ia bangga ia punya kelemahan. Ia mengalami sejumlah atau rentetan kesusahan dalam hidupnya, yakni pemukulan, pemenjaraan, penghinaan, dan kesusahan yang luar biasa yang bahkan mempertaruhkan nyawanya. Itulah sebabnya Paulus meminta 3 kali kepada Tuhan mengangkat duri dalam daging. Para ahli Alkitab seperti Calvin dan Luther sependapat duri itu ialah godaan rohani yang datang dalam pikirannya.
Mengapa Tuhan menolak menyingkirkan duri itu? Inilah yang menjadi salah satu terpenting dalam firman ini, yakni untuk mengajarkan Paulus. Ketika Tuhan menjawab doa Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa aku menjadi sempurna." Demikianlah jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan. Paulus akhirnya menghentikan doa permohonannya yang sebanyak 3 kali itu, karena ia sekarang mendapatkan satu penilaian yang baru tentang arti kelemahan, yakni kerendahan hatian dan ketergantungan. Inilah salah satu pelajaran penting yang Paulus dapatkan. Ia baru mengerti bahwa justru melalui kelemahannya itulah kuasa Tuhan bisa bekerja secara sempurna dalam hidupnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa ia lebih suka bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menyertainya. Apa artinya kekuatan yang Paulus punya jika dibandingkan dengan kemahakuasaan Kristus? Jika dibandingkan dengan kuasa Kristus yang abadi dan tak terbatas, maka segala kuasa manusia akan menjadi bukan apa-apanya, tak berarti apa-apa di dunia ini. Paulus lebih memilih bermegah di dalam Tuhan daripada bermegah atas kesenangan-kesenangan duniawi, hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini yang bersifat sementara. Memilih bermegah di dalam Tuhan diwujudkannya melalui kerelaan hatinya dan perasaan yang senang di dalam kelemahannya, di dalam siksaan yang ada dalam hidupnya, di dalam kesusahan yang selalu datang menghampirinya, di dalam penganiayaan yang ia rasakan. Namun ia percaya Kristus ada dalam hidupnya. Itulah sebabnya Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bermegah di dalam kelemahannya akan melihat setiap masalah, tantangan, kesulitan yang datang itu bukanlah ancaman yang menakutkan, yang membuat dia gentar, yang membuat dia goyah, yang membuat dia putus asa. Tidak, justru sebaliknya, masalah itu adalah berkat yang terselubung dalam tantangan dan kesulitan. Seperti ketika kita mau memakan dan menikmati buah durian, kita tahu tidak mudah membuka buah durian. Kita akan berhadapan dengan banyak duri yang tajam. Namun ketika kita telah mengatasi kulit yang dipenuhi oleh duri tajam itu, maka kita akan segera menikmati harumnya, menikmati lezatnya, menikmati buah durian tersebut yang begitu manis. Seperti itulah Paulus. Kita harus dapat belajar untuk menerima duri dalam daging secara rela dan lapang dada. Saat kita menerimanya, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berseru. Kita harus mengadu kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dan agar Tuhan memuliakan kehidupan kita. Percayalah, Dia akan mengubah, bukan mengganti. Mengubah kelemahan kita itu menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan dan melayaninya. Marilah kita syukuri setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita harus menyadari dan mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Begitu banyak kelemahan kita.
Mungkin saat ini kita memiliki kelemahan dalam hal keuangan, pendidikan yang sulit untuk ditempuh. Mungkin secara fisik atau emosional, kita banyak kelemahan dalam hidup kita. Semua itu pasti dimiliki semua orang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, kelemahan bukanlah masalah utama, bukanlah masalah terpenting dalam kehidupan kita. Namun yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan dalam hidup kita, karena kita bukanlah manusia sempurna, agar kita belajar untuk rendah hati dan mau tunduk kepada Allah, sehingga kuasa dan penyertaannya akan dinyatakan atas hidup kita. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar. Dia tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya kuat, kaya, berpangkat tinggi. Tetapi Tuhan tertarik kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan, dan kelemahannya. Paulus mengetahui kelemahannya, tetapi Paulus mengetahui ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya, sehingga Paulus tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haruslah kita seperti Paulus, berani mengatakan dalam hati dan pikiran kita ini, jika aku lemah, maka aku kuat, dan bersaksi bahwa ada kekuatan Tuhan dalam kelemahanku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang Kau ajarkan kepada kami mengenai arti kelemahan dalam hidup kami. Banyak kelemahan dalam hidup kami Tuhan, baik dalam penderitaan ataupun pergumulan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, kelemahan yang ada dalam hidup kami membuat kami sepenuhnya bergantung kepadamu, membuat kami tidak meninggikan diri kami. Ajari kami Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu mengucap syukur, agar kami selalu meminta dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Berkati juga setiap keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Ajarkan mereka sama seperti kami yang telah mendengarkan dan yang telah sadar arti kelemahan dalam hidup ini. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terimalah doa kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.